Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Insan Cendikia mulia yang ada di Pati, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, dan nikmat iman. Dan yang paling penting adalah nikmat iman, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah tolong kita bisa berjumpa kembali di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh barokah, majelis yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita dengan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala akan jagungan bareng, rembugan masalah husnul khotimah. Kalau nanti siang jam 9.30 kita akan ngobrol masalah mukmin sejati. Insyaallah pada pertemuan kali ini, sebelum kita berbicara tentang husnul khotimah, kita perlu mengingat-ingat lagi agar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menolong kita, memberikan umur. Umur kita ini ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi mau panjang mau pendek, toh semua umur itu dikasihkan oleh Allah taala kepada hamba itu hanya sekali, tidak bisa diulang lagi. Maka bagaimana orang memanfaatkan umur yang hanya sekali ini, yang setelah nanti kontraknya dicabut oleh Allah taala, nanti tinggal cerita. Lah, biar ceritanya itu baik, maka umur ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, caranya memanfaatkan umur dengan baik, ngoyak husnul khotimah gitu loh. Kenapa husnul khotimah dioyak? Dengan cara memanfaatkan waktu ini, memanfaatkan umur ini dengan baik. Karena kematian itu kita tidak tahu. Kematian itu kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana, itu kita tidak tahu. Sementara kita ini kapan, di mana, bagaimana itu mulah maleh. Kadang pas apik, kadang biasa, kadang pas ora apik gitu loh. Ya. Ini ada perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala
di dalam ceramah beliau Nurun Alat Darb gitu namanya. Ya, di dalam ceramah beliau yang bernama Nurun Alat Darb, beliau membahas tentang salah kaprah husnul khotimah. Ya, salah kaprah kok tentang husnul khotimahnya itu. Siapa yang pernah mendapatkan kiriman salah kaprah husnul khotimah? Jadi yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu adalah husnul khotimah itu jangan dikira mati kalau gundilan Quran atau mati di atas sajadah atau mati di masjid. Itu ternyata tidak mesti seperti itu. Ya, tidak mesti seperti itu. Lebih injutan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu wafat di atas kasur. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah taala yang terhunus. Cuing, ngono kuwi. Perangnya itu ratusan kali. Perang membela Islam lho, ratusan kali. Ngono kuwi sedo ki ya di atas kasur. Ora kok mati syahid ning medan perang karo gocekan pedang nyubles ya ora. Terus apa njut ngono kuwi ora diunekke, wah ora husnul khotimah. Ndak, mereka husnul khotimah. Piye njutan? Sing dimaksud husnul khotimah. Nah, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa jebule husnul khotimah itu meninggal di atas tauhid. Ngono. Ya, sing dinekke husnul khotimah itu diantaranya meninggal dunia di atas tauhid. Terus juga meninggal dunia di saat tidak meninggal dunia di atas sunnah. Meninggal dunia di atas sunnah. Dan seterusnya. Jadi meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat maksiat. Ya, pertama meninggal dunia di atas tauhid. Yang kedua meninggal dunia di atas sunnah. Meninggal dunia apa maksudnya nomor 3? Tidak berbuat maksiat. Nah, gitu loh. Itu husnul khotimah. Wes. Sekarang kita akan berbicara sebelum husnul khotimah bisa diraih dengan cara seperti apa,
biar kita itu lebih berhati-hati, coba kita akan sedikit jagungan perihal su'ul khotimah ki kaya ngopo gitu. Ya, su'ul khotimah ki kaya ngopo. Ini kitab atau ceramah asbab su'il khotimah yang disusun oleh Mas Isra Aiman Al-Satoni. Beliau menjelaskan sebab-sebab su'ul khotimah yang pertama, yang kedua tanda-tanda su'ul khotimah, yang ketiga cara menjauhi su'ul khotimah. Nah, cara menjauhi su'ul khotimah itu ya menempuh sebab-sebab husnul khotimah ngono. Baik, su'ul khotimah itu sebab-sebabnya ada banyak. Alhamdulillah. Yang pertama, israrul insan alal ma'asi. Seseorang berkelanjutan dalam melakukan kemaksiatan. Karena manusia itu apabila sudah senang terhadap sesuatu selama sepanjang umurnya ya, sepanjang hidupnya dia manfaatkan untuk melakukan apa yang dia cintai, terus dia terus melakukan hal itu, nanti lama-kelamaan hati itu akan condong kepada perkara tersebut dan mati di atas perkara tersebut. Lah perkara tersebut kuwi nek digawe maksiat yo maksiat, nek digawe taat yo taat gitu. Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwa manusia itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya apa gitu. Baik, yang kedua, merasa tentram dan nyaman dengan syahwat dunia dan kelezatannya. Merasa tentram dan aman dengan syahwat dunia dan kelezatannya. Kenapa seperti itu? Karena dengan merasa tenang dan tentram terhadap dunia dan kelezatannya, itu dia terus akan lupa dengan akhirat. Biasanya seperti itu. Coba kita sendiri kadang mengalami, ngerasake ketika asik bekerja dan kita berpikir di balik bekerja itu kita akan mendapatkan uang, ku arep take cicilan omah, ku arep take mbangun omah, arep take rabi meneh, arep take wis macam-macam urusan-urusan dunia. Kuwi ngono kuwi ternyata diuji oleh Allah Taala le bakul ki laris ora jamak. Terus neng adzan. Pas adzan agak nutul-nutul
kalkulator totalan kuwi lho. Nang wong blonjo biasane ming 100-200.000, iki kok jarine peh arep bodo, arep ngedum-dum apa ngono. Jatuh blonjo banyak banget 3 juta, toko-toko sing mburi suwera payu ditoki kabeh redekne diborong. Wah, pas kuwi adzan kan ngono. Adzan wah, engko sik ngenteni komat wae kan gitu. Iki urung rampung. Bar komat wis ngitung duit sik wae. Ya wis, melayu tekan kono salate serampung. Tapi saya mendingan melayu rono kuwi walaupun salate serampung saya mendingan, tapi kira-kira yang masjid wis serampung le salat wis. Engko we. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menikmati lezatnya dunia itu nglalek ke akhirat. Ngono kuwi. Termasuk janjian-janjian dapat PO dari mana ngaji barang kuwi ya njut orang ngaji sesuk neh oke wektune kok ya seperti itu. Baik, merasa tentram dan apa mau nyaman dengan syahwat dunia. Baik, nomor 3, musibah yang menimpa hati seseorang terkena benalu kesombongan dan hasad. Musibah yang menimpa hati seseorang terkena benalu kesombongan dan hasad serta meremehkan orang lain dari kalangan muslimin, serta meremehkan orang lain dari kalangan muslimin. Juga ujub terhadap diri sendiri. Ini masih pasangan yang tadi meremehkan orang lain dari kalangan muslimin, dia juga ujub terhadap diri sendiri. Dan suka bohong. Nah, ini penyakit benalu yang Allah berikan musibah seseorang, hatinya itu terkena penyakit ini. Ada benalu mencok neng kono. Nek benalu ki bagi daging itu kanker ya, tumor. Kanker itu kan yang ganas. Kalau tumor itu daging tumbuh, daging jinak. Nek pohon ya berarti kena benalu itu. Ini yang ketiga. Iya. Nah, nomor 3. Bas. Dari sini kan ku awake dhewe bisa mbayangke to. Gen husnul khotimah ki piye no? Terbayang ora? Pokoknya kita ngrembuke sebab-sebab suul khotimah. Kaya ngono mau. Nah, terus pengen husnul khotimah kan sudah terbayang tuh itu. Baik, kemudian yang keempat, berpegang teguh dengan bid'ah. Karena bid'ah adalah racun bagi pelakunya.
Bid'ah itu adalah racun bagi pelakunya. Dan bisa memburukkan agamanya. Piye bahasanya memburukkan agamanya? Pripun Pak Dokter? Ngerusak agama. Dan bid'ah adalah termasuk dosa besar di sisi Allah Ta'ala. Bid'ah dunia itu dosa besar. Piye kuwi? Lah Kanjeng Nabi dawuh iyyakum ngedoh gitu kan. Kon ngedoh menunjukkan tenanan gitu loh. Le ngelekke Kanjeng Nabi kuwi sampeyan aja ngantek kena gitu. Kamu harus menjauh. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah gitu. Awas kalian ya dari perkara-perkara baru di dalam agama. Piye le ngangen-angen bid'ah kok dunake dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, Jo, kowe iki diciptake Allah Ta'ala, kowe kon nyembah nyang Allah tok, ora entuk nyang liyane. Ngerti ra? Nggih. Terus Allah ki ngutus aku. Kowe nek nyembah Allah kon melu aku. Leh salat engko tak paring ngene ya. Mboten kula ngeten mawon, piye jal? Perasaane Rasulullah dikonoke kuwi, oh cah kok ngono. Lah yo ngono kuwi to. Gampangane nek jagungan awake dhewe karo ngatijo kuwi lho. Kandhane sujud ngene yo mboten ngeten mawon. Iya angger ditawani hadis ini lho, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbiratul ihram ki tangane kaya ngene. Ngalah ora kudu kaya ngono. Ngene ya iso. Lah ngono kuwi kaya lah dalil mundi ora dalil-dalilan. Ngono kuwi. Kira-kira Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ki krungu ana wong kok ngono kuwi piye ngono lho. Makanya beliau wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ngati-hati yo, jauhilah kalian, awas. Sehingga dengan wanti-wanti sing kaya ngono kuwi, ulama menyebutnya termasuk dosa besar. Cuman ngene lho, kita jangan terburu-buru. Ada hanya sekedar wasilah atau masalihul mursalah ning karo wong dianggap bid'ah, dikira bid'ah, padahal itu bukan bid'ah. Terus bid'ah kuwi ya ana sing abot, ana sing enteng, ana bid'ah ana sing abot, ana sing enteng. Bid'ah kuwi ya ana sing ulama ki beda pendapat ya. Artine ulama iki nganggep bid'ah, ulama iki nganggep ora bid'ah ngono kuwi. Ya, kita kudu iso-iso bersikap. Aku terus terang wae tak cerita. Kunut subuh terus menerus kuwi eneng seorang ulama dikatakan madza tara fi kunutis subhi. Apa pendapat jenengan Pak? Ditakoki karo anake. Pendapat jenengan masalah kunut subuh niku napa? Terus ulama ini mengatakan ai bunaya muhdatsun. Le iki bid'ah. Ana ulama sing ngono kuwi. Lah, terus Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan imam-imam lain termasuk Imam Nawawi ya, yang sepaham dengan beliau mengatakan sunnah sing kelalen sujud sahwi, bahkan ada yang sampai mengatakan seperti itu. Lah ngono kuwi kita bersikap kuwi jangan kaku. Dadi kudu iki, sing iki ya kudu iki. Sing siji ngayel, senan kunut subuh ya bidengah. Ora ning ajarane, ora ning dalile ya ngayel kaya ngono kuwi. Terus imame salat subuh nganggo kunut wegah makmum.
Sing iki ya nguayil ora sah. Ngono kuwi ora sah salat subuh nek nganggo kunut. Akhirnya apa? Eneng wong makmum salat subuh dengan imam sing nganggo kunut. Ketika imam bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Allahu akbar. Nah, ketika imame sujud dia ngangkat tangan. Ngene. Lah, angkat tangan ndonga ngantek rampung, imame le sujud kedua wis rampung. Nah, bar kuwi apa? Makmume berarti turun dhewe sujud dhewe ping pindho ni. Piye nek ning kaya ngono kuwi? Nah, iki mergo padha kakune to kuwi. Padha kakune. Berarti nek bid'ah kuwi dosa besar iki maksudnya kudu bid'ah yang di sing para ulama berselisih ngene iki ora ngono kuwi. Bisa difahami ndak? Ngene iki. Bisa ya. Dadi awake dhewe iki wong Imam Syafi'i iki ya imam ngono lho. Oh itu ijtihad yang salah. Iya, ijtihad yang salah tapi kita berlapang dada gitu. Nah, sing bid'ah dosa besar iki ora sing bangsa bid'ah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Bid'ah itu kan ana nggon akidah ya ana bid'ah, ibadah ya ana bid'ah, kaidah ya ana bid'ah, kan seperti itu. Nah, bid'ah dalam akidah ku ya kaya bangsane Khawarij, kaya bangsane Syiah, kemudian Jahmiyah, bid'ah dalam asma wa sifat, ngono kuwi, bid'ah sing gede-gede ngono kuwi lho. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di lingkungan yang baik, dilahirkan dari perut seorang ibu yang ibunya juga baik-baik. Nah, gitu. Piye jal nek dilahirkan dari seorang ibu sing Syiah, terus murite wong sing sok do mut'ah ngono kae. Enak banget. Ini ngeri. Baik. Berpegang teguh dengan bid'ah itu penyebab su'ul khotimah. Kemudian yang kelima, uququl walidaini wa qat'ul arham. Durhaka kepada kedua orang tua serta memutuskan tali persaudaraan, memutuskan silaturahim. Yarhamkallah. Ya, yang kelima, durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan tali persaudaraan atau silaturahim. Durhaka kepada kedua orang tua kui dosanya besar dan kadang-kadang terjadinya durhaka kepada orang tua itu kadang-kadang yang menjadi masalah ya orang tua juga gitu loh. Orang tua terus berupaya piye carane bocah kuwi pinter. Ndang wis gedhe jebule minteri wong tuwa ngono kuwi. Ya, mbok yo piye carane duwe anak kuwi bertakwa ngono. Umpama pinter ya pinter masalah agama gitu. Kita bisa membayangkan ya ketika orang tua itu sebelum nggawe anak kuwi wis duwe cita-cita. Aku pengen duwe anak sing apik. Berarti nek aku pengen duwe anak sing apik, aku golek citraan sing apik. Rak ya ngono to? Ya ora?
Apa cithakan anak? Bojo kuwi lho. Bojo kuwi. Dadi nek dari sebelum punya istri itu wis cita-cita. Aku nanti pengen punya anak yang baik, punya penerus perjuangan yang baik. Oleh karena itu aku harus mencari mitra yang mau saya ajak bekerja sama membuat rumah tangga yang baik. Lah mitrane kuwi cithaan kuwi ngono lho maksudku. Nah, akhirnya dari awal ki nikah kuwi wis duwe niat karena memiliki keturunan yang pengen memiliki keturunan yang baik, berarti golek calon bojo sing apik. Yo apik akidahe, apik ngibadahe, apik dompete, karepe. Apik awake. Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala itu ditawani bojo loro. Kon milih, ora kon ngepek kabeh ora, kon milih. Ini kaya raya, cantik jelita. Tapi nilai ijazahnya rata-rata 6. Nah, terus yang ini wajahnya biasa, ekonominya biasa, tapi nilai ijazahnya 9. Milih sing di. Nah, sing pinter banget kuwi jenenge Husain ngono. Namanya Husain. Kula pilih sing niki mawon, sing pinter sing dipilih. Wis. Lah, duwe bojoku nek pinter diwarai ngaji ki, kalau yang pinter itu sak jam kuwi kita kasih 100 poin ki mlebu kabeh. Nek sing ora pinter sak jam kuwi kei 3 poin kuwi pahame beda. Nah ngono. Sok 3 poin tok kuwi lho. Kuwi pahame ki beda. Ora yo piye to kaya ngono ki diwarai tentang bagaimana hukum-hukum haid, nifas, tentang air suci, tentang wudu ngono ya ora mudeng-mudeng, tapi nek sing pinter ora sah dikon iki, Mas aku njaluk tukokno buku iki Mas tak wah enak banget. Nah, Husain itu cerita, aku bergaul bersama Ahmad bin Hambal selama 20 tahun dan belum pernah terjadi perselisihan sedikit pun. 20 tahun ora tau sulaya. Dadi isine iki nggih ngene, karena mudeng gitu. 20 tahun itu tidak pernah terjadi perselisihan pendapat dengan suaminya. Nah itu, jadi kalau punya rencana pengen duwe anak sing soleh, itu agak punya rencana wis terpuji. Ini yang akan memotivasi dia mencari istri yang baik. Setelah mendapatkan istri yang baik, niat baik suami ini mendapatkan dukungan dari istri yang baik. Mas, sampeyan ki wis 23 tahun nikah karo aku, ning sampeyan cita-citane dikaruniai anak. Lah aku ki urung duwe anak iki, Mas. Ya wis, rapopo, sampeyan nambah meneh. Ning ro kancaku ya, Mas. Aku duwe kanca dosen, Mas. Ya. Ya karek ngono to. Iya. Mas sapa kuwi sebelah Mas Hari jenenge? Abu Firda iki celokane jenengane kok Ahmad. Iya. Wis siji wae sampean wis ndek anak. Baik. Lah nek duwe anak rencanane dari awal wis kaya ngono kuwi, insyaallah engko duwe anak ki ya tetap dia akan mendidik piye carane gen menjadi baik.
Nah, sementara tempat pendidikan anak yang baik ini ya neng nggon pondok pesantren ngono lho. Pondok pesantren kuwi ora kudu pondoke wong liya, gawe pondok pesantren dhewe ya iso. Homeschooling ngono. Homeschooling kiyaine umine kuwi. Dadi umine iki sing mbina anak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ummu madrasatun. Seorang ibu itu madrasah. Nah, pakne sing golek pangupa jiwa. Makne ming iso ndidik agama, ndidik pelajaran umum ra iso ya wis sekolahke. Nah, ning sekolahan SD, po SMP, po SMA, kuwi karo ning omah, wektune akeh ning ndi, kan gitu. Waktunya kan banyak di rumah. Sehingga ndak apa-apa sekolah di sekolahan yang umum. Kemudian sekolahan umum itu jam 7 sampai jam 2. Berarti jam 2 sampai jam 7 itu kan bersama ibu. Nah, tekan omah dikasih agama. Lah kok angger neng omah kuwi dikai pendidikan terus sekolah, balik ke sekolah bubrah. Wah, iki ora masuk nek ngene iki. Nah, nek wis kaya ngono kuwi dipondoki dhewe ora iso, pengen ijazah formal ning kono kuwi ternyata yo malah iki sing membuat gagal ya wis mau tidak mau ya kelangan sauntara pondoke di tempat yang agak jauh. Ternyata para ulama mbiyen ki ya do ngono kuwi. Oh, jebule ora ming aku dhewe. Imam Syafi'i kuwi lho, jenengane Muhammad. Pakne jenengane Idris. Makne jenengane Ummu Muhammad. Masih kecil Imam Syafi'i kuwi Pak Idris ini sedo meninggal dunia menjadi anak yatim. Lah, maka ibune Imam Syafi'i Ummu Muhammad ini wegah rabi meneh. Dia tahu cita-cita suaminya Pak Idris itu supaya Muhammad iki dadi bocah sing apik, ahli agama. Akhirnya Ummu Muhammad ini tidak mau menikah lagi, tapi dia pengen fokus mendidik anak. Nah, fokus mendidik anak, banyak berdoa dan seterusnya. Terus anak ini di pondoke nang gone Imam Malik. Alhamdulillah umur 7 tahun ki wis apal Quran. Umur 9 tahun apal kitab Al-Muwatta, kitabe gurune. Ya, berarti makna iki berhasil. Nah, seperti itu. Dan terus akhirnya Imam Syafi'i itu masih belasan tahun ki wis dadi mufti. Wis dimintai pendapat oleh ulama-ulama sezamannya. Karena memang ya doa dari seorang ibu kuwi. Nah, gitu. Nah, nek kaya ngono kuwi anake insyaallah soleh karena wong tuane wis punya rencana. Lah biar tidak ukukul waliden, tidak durhaka kepada kedua orang tua, maka orang tua sebelum punya anak itu punya cita-cita sih gitu. Nah, baik. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, wasiat kezaliman yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasiat kezaliman yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang lurus ini. Wasiat kezaliman yang menyelisihi perintah Allah taala di dalam syariat yang lurus ini. Nah, jadi memang kadang-kadang orang berwasiat agar orang itu tetap dalam perkara yang menyelisihi
syariat Allah. Baik, sekarang kita berbicara tentang tanda-tanda su'ul khotimah. Tanda-tanda yang menunjukkan itu adalah su'ul khotimah adalah satu, su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-mudawamatu ala amalin ghairi sholihin minal ma'asi. Melestarikan perbuatan yang tidak baik berupa kemaksiatan. Melestarikan perbuatan yang tidak baik berupa kemaksiatan, seperti zina atau minum khamr atau yang lain. Kuwi wong angger minum khamr kok terus-terusan wis ngalamat. Ngalamat. Tapi kita tidak bisa menilai orang ngono, karena orang itu terus-terusan kayak gitu itu suatu saat ya tobat juga. Tapi kan jarang gitu loh. Jarang. Dan ini kita bukan menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri. Artinya aku sok ojo ngantek kaya ngono kuwi gitu loh. Berarti kalau cuman pisan pindo mboten napa-napa Pak Ustad. Ya aja kaya ngono kuwi ndang malah iki mau dikandake selalu melestarikan dengan pisan pindo dianggap rapopo. Ya orangnya pisan pindo, pisan rok dijajal jebule pas malaikat maut mampir nggonmu piye? Ya jenjajal. Ini kan hanya berbicara tentang tanda-tanda. Kemudian yang ketiga, tidak pernah tobat. Tidak pernah tobat. Adamu taubati ilallahi azza wa jalla. Tidak pernah tobat dari kemaksiatan dan dosa yang pernah dialaminya. Tidak pernah tobat dari kemaksiatan dan dosa yang pernah dialaminya. Terus yang selanjutnya, ciri-ciri su'ul khotimah. Ciri-ciri su'ul khotimah. Ciri-ciri su'ul khotimah itu pas meninggal dunia wajahnya hitam karena ketakutan. Pas meninggal dunia wajahnya hitam karena ketakutan. Yang kedua, menolak mengucapkan la ilaha illallah. Menolak mengucapkan la ilaha illallah. Dulu ada kisah orang sakaratul maut. Dia ditalkin suruh mengucapkan la ilaha illallah, ora gelem. Deknen malah ngomong korek endi ngono kuwi. Njaluk korek malahan arep nyumet siwak. Siwake Firaun. Ana neh orang sakaratul maut disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Ayo mbah ngucap la ilaha illallah. Pokoknya nek 10 bayari 11. Nek 20 bayari 21.
Iki piye to iki? Nang meninggal dunia, wah kalau kan ngucap la ilaha illallah rek malah nek 10 11 nek 20 likur napa? Dia tukang riba ngono kuwi. Jadi kalau ngucap la ilaha illallah ra iso. Sakaratul maut isih mikir kaya ngono kuwi. Soalnya apa? Karena pas hidupnya ya senantiasa gandrung dengan lezatnya dunia itu. Ngelalek dari akhirat, akhirnya tidak mendapatkan pertolongan. Kemudian yang selanjutnya at-tahawunu bil faraidi, meremehkan sholat fardu. Kemudian yang terakhir, bermati wong-wong dong elek-elek. Bermati itu wong-wong dong elek-elek. Piye kuwi? Zikrul insan bisu'in ba'da mautihi. Setelah dia meninggal dunia, orang-orang pada ngomong tentang buruknya dia. Nah, kuwi itu ciri-ciri su'ul khotimah. Baik, sekarang bagaimana cara menjauhi su'ul khotimah? Nah, berarti kalau bagaimana cara menjauhi su'ul khotimah, berarti dia mau tidak mau harus menjaga sebab-sebab husnul khotimah. Ngono. Cara menjauhi su'ul khotimah adalah berarti dia harus menjaga dengan baik sebab-sebab husnul khotimah, yaitu satu, al-mudawamatu ala fi'lit ta'at, senantiasa merutinkan ketaatan. Senantiasa merutinkan ketaatan. Nah, ketaatan ini kaitannya dengan ilmu, karena ada orang yang sedang melakukan ketaatan ning ora rumangsa kalau dia itu sedang taat. Contohnya apa? Orang mencari rezeki yang halal untuk nyukupi anak bojo sebagai tanggung jawab di dalam syariat Islam. Ini ki janjane kan ketaatan kong ini ki, tapi orang kan orang ngira kong ini ketaatan. Sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan sedang bekerja, kecelakaan di pabrik atau kecelakaan ya itu termasuk husnul khotimah. Nah, cuman yang membedakan kan hati. Lah sampean kerja ki rumangsa ibadah apa ming waton sak murwate menungso iki pancen kaya ngene iki wong ya blak ijo blak ijan ra kerja ya ra jajan kan ya ngono kuwi. Wes. Kemudian yang kedua, wal hirsu ala ta'jili fit taubati wal istighfari anil ma'asi. Dia bersungguh-sungguh agar bersegera melakukan tobat dan istighfar setelah melakukan kemaksiatan. Bersungguh-sungguh dan bersegera untuk tobat dan beristighfar dari kemaksiatan. Jadi maksudnya bersegera itu bil istimrar, lanjut gitu loh, lanjut bar dosa langsung tobat istighfar gitu.
Jangan ada jeda, jangan sampai ada jeda. Itu karena apa? Upaya seperti itu karena jeda ini kan kita tidak tahu umurnya kapan. Tapi begitu berbuat kemaksiatan langsung tobat dan istighfar. Nah, sementara tobat syaratnya telu. Nah, tobat syaratnya telu. Tobat itu syarat yang pertama colke kemaksiatan itu. Colke apa toh? Dilepas ya. Melepaskan kemaksiatan itu. Kemudian menyesal. Kemudian yang ya syarat tobat itu 3. Yang pertama melepaskan kemaksiatan, yang kedua menyesal, yang ketiga punya azam untuk tidak mengulangi lagi. Raketung jebule isih dikai umur dawa ndanu baleni meneh, ya tobat meneh ngono wae. Wah, mbiyen tobatku ora bener ya, nah tobaté mbiyen ya bener. Saiki maksiat neh ngono kok, ya ora apa-apa, maksiat neh tobat meneh to gitu. Karena yang terbaik orang yang beriman itu kan bukan wong sing ora tau salah. Orang yang wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kulo ngono kuwi. Dadi ketika mereka melakukan fahisah kemaksiatan itu tanpa jeda dzakarullah, dia langsung ingat Allah. Ingat Allah piye? Ya langsung colke kemudian disambung dengan istighfar, menyebut nama Allah taala. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya terus-terus menghadap Allah taala dengan berdoa, memohon agar Allah memberikan husnul khotimah. Ya, terus-menerus merapat kepada Allah taala dengan berdoa agar Allah memberikan rezeki husnul khotimah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu ditanya oleh muridnya, keseharian doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa toh gitu. Maka Ummu Salamah ini Ummul Mukminin, ini beliau menjawab, beliau itu sering banget membaca doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Ngono. Itu doa minta husnul khotimah diantaranya. Kemudian yang selanjutnya husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah taala serta berharap agar Allah menjadikan dia husnul khotimah. Yang terakhir, percaya akan janji Allah taala untuk orang-orang yang beriman. Ya, percaya akan janji Allah taala untuk orang-orang yang beriman bahwasanya Allah akan meneguhkan dia. Ya, percaya pada janji Allah taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, janji Allah untuk orang-orang yang beriman itu apa? Allah akan meneguhkan dia. Yutsabbitullahu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang benar, baik di waktu hidup di dunia maupun di akhirat. Lah, maksudnya di akhirat di alam kubur. Di alam kubur. Maksudnya di alam kubur ketika dia ditanya oleh 2 orang malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man hadzal rasul alladzi wa man hadzal rasul alladzi ursila ilaika, dia menjawab dengan lancar. Nah, itu yutsabbitullahu bil qauli tsabit alladzina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek ngono ketika Allah janji kepada orang-orang yang beriman dia akan diberikan keteguhan dunia akhirat, maka piye carane
kita menjadi orang yang beriman sejati. Ikutilah kegiatan berikutnya yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai di sini perjumpaan kita, jagungan kita, obrolan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kesehatan lahir dan batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.